Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Senang sekali Ustazah bertemu dengan kalian. Semoga kalian selalu sehat dan dapat mengikuti pembelajaran hari ini dengan lancar. Oke anak-anak, kita sudah mulai memasuki tema baru yaitu tema 7. Hari ini Ustazah akan menyampaikan materi bahasa Indonesia yaitu menemukan informasi dari teks non-fiksi. Yuk kita ikuti pembelajaran pada hari ini. Kita buka pembelajaran kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah anak-anak dapat menemukan informasi menggunakan daftar pertanyaan dengan tepat. Oke, kalian sudah pernah belajar tentang teks non-fiksi kan anak-anak? Ustazah ulangi kembali sedikit ya. Nah, apa itu teks non-fiksi? Mungkin kalian sudah tahu ya. Apa itu teks non-fiksi? Oke, teks non-fiksi adalah teks yang bersifat fakta. Nah, itu teks non-fiksi. Di mana hal-hal yang terkandung di dalam teks non-fiksi adalah nyata. Tujuannya untuk memberikan informasi. Nah, masih ingat seperti apa jenis-jenis teks non-fiksi? Oke, beberapa jenis teks non-fiksi yaitu sejarah. Nah, ini bukunya, buku sejarah tentang pahlawan-pahlawan Indonesia sepanjang masa. Nah, itu adalah jenis teks non-fiksi. Lalu berikutnya biografi. Nah, biografi Muhammad Natsir. Nah, ini juga adalah salah satu teks non-fiksi. Berikutnya adalah ensiklopedia. Seperti apa? Nah, ini ensiklopedia geografi. Berikutnya kamus. Nah, kalian tidak asing lagi dengan kamus ya. Nah, ini adalah contoh kamus. Berikutnya artikel. Nah, artikel ini biasanya ada di majalah-majalah atau di koran-koran. Nah, ini ya. Ya di sini artikelnya Muslim bukan mangsa teknologi. Itu artikel. Lalu berikutnya adalah makalah. Makalah ini contohnya deskripsi atau disertasi atau tesis atau tentang penelitian ilmiah. Nah, itu tulisan-tulisan ilmiah. Nah, itu termasuk ke dalam makalah. Berikutnya buku literatur dan buku pendamping ya. Contohnya yang kalian pakai sekarang untuk belajar tematik itu adalah jenis buku literatur atau buku pendamping. Nah, sudah ingat ya anak-anak? Ustazah ingatkan kembali materi non-fiksi agar kalian mudah memasuki pembelajaran berikutnya. Oke? Nah, seperti apa dalam hal membuat pertanyaan itu kalian harus mengetahui dua hal ya. Untuk membuat kata tanya yang baik diperlukan dua hal. Yang pertama itu kalian harus mengetahui macam-macam kata tanya dan fungsinya. Yang kedua, kalian harus mengetahui ciri-ciri kalimat tanya yang baik. Oke, seperti apa macam-macam kata tanya dan fungsinya ya. Macam-macam kata tanya dan fungsinya kalian sudah pernah mendengar istilah 5W1H anak-anak ya. Ingat 5W1H itu apa? Oke, 5W1H itu adalah what, lalu when, lalu berikutnya where, lalu berikutnya who, berikutnya lagi why. Nah, itu adalah 5W dan satu hanya adalah how. Nah, tadi di depan ada tulisan adik Simba. Nah, apa sih adik Simba ya? Adik Simba itu sama juga dengan 5W1H. Kalau 5W1H itu dalam bahasa Inggris. Kalau dalam bahasa Indonesia itu diistilahkan sebagai adik Simba. Nah, A-nya sama. A-nya apa? Ya, A-nya adalah apa?
adalah bagaimana. Nah, biasanya suka ditambahkan dengan berapa, tapi berapa itu jarang digunakan. Itu biasanya untuk kalimat-kalimat matematika. Oke, kita masuk menjelaskan pertanyaan-pertanyaan, kata tanya dan pertanyaan yang baik. Kita mulai dari apa atau what. Nah, apa biasanya digunakan untuk menanyakan keadaan, perbuatan, atau arti sebuah istilah. Nah, contoh kata apa? Apakah pekerjaanmu sudah selesai? Lalu, apa yang dimaksud dengan kewajiban? Nah, berikutnya, apa yang mereka lakukan? Itu adalah penggunaan kalimat dengan menggunakan kata apa. Berikutnya adalah where atau di mana. Nah, di mana itu digunakan untuk menanyakan tempat atau lokasi suatu peristiwa. Nah, contoh kalimatnya adalah di mana alamat sekolahmu? Lalu berikutnya, di mana dapat ditemukan lalat buah? Nah, berikutnya lagi kita masuki yang ketiga, yaitu when atau kapan. Kapan biasanya digunakan untuk menanyakan waktu terjadinya suatu peristiwa. Contohnya adalah kapan dilaksanakan PAT. Berikutnya, kapan kalian membaca Al-Quran? Nah, itu ya kalimat yang menggunakan kata kapan. Berikutnya adalah kata who atau siapa. Who atau siapa ini digunakan untuk menanyakan pelaku atau orang yang terlibat dalam suatu peristiwa. Contoh kalimatnya adalah siapa nama ayahmu? Berikutnya lagi, siapakah muadzin pertama yang ditunjuk oleh Rasulullah? Nah, itu adalah kalimat yang menggunakan kata siapa. Nah, berikutnya adalah how ya atau bagaimana. Bagaimana biasanya digunakan untuk menanyakan cara atau proses terjadinya suatu peristiwa. Pertanyaan menggunakan cara atau bagaimana adalah bagaimana proses terjadinya hujan. Nah, proses itu kan adalah cara ya. Bagaimana proses terjadinya hujan? Lalu bagaimana cara membuat kolase daun-daunan? Berikutnya, bagaimana cara merawat tanaman? Nah, itu adalah kalimat yang menggunakan kata bagaimana. Oke. Nah, berikutnya bagaimana sih ciri-ciri kalimat tanya yang baik? Ciri-ciri kalimat tanya yang baik itu adalah yang pertama diawali dengan kata tanya. Ya, tadi kata tanya sudah kalian pelajari di atas ya. Ada beberapa, ada 5W1H atau biasa kita sebut dengan adik Simba. Nah, berikutnya tidak ambigu atau bermakna ganda. Maksudnya tidak ambigu ini pada saat kita membuat pertanyaan itu jawabannya sudah ada di situ ya. Nah, atau kita tak tahu apa yang dimaksud dengan kalimatnya sehingga kita tidak tahu jawabannya seperti apa. Nah, itu namanya tidak ambigu atau bermakna ganda. Nah, berikutnya diakhiri tanda tanya. Nah, yang namanya kata tanya atau kalimat tanya itu diawali dengan diakhiri dengan tanda tanya. Dan yang terakhir, intonasi pada kalimat akhir kalimat turun ya. Bagaimana cara membuat kolase? Nah, itu kan kalimatnya turun. Bagaimana cara membuat kolase? Kalimat terakhirnya turun kan. Nah, oke anak-anak. Ayo kita berlatih. Nih, amati gambar berikut. Gambar pertama, gambar kedua, dan gambar ketiga. Coba kalian buat pertanyaan yang sesuai dengan gambar yang disajikan. Yuk, coba. Kalimat pertama seperti apa? Oke, kalian bisa menggunakan kalimat di mana anak perempuan itu belajar ya, atau apa yang sedang dilakukan anak perempuan itu, atau apa yang sedang dilakukan siapa ya namanya ya,
akan pergi rekreasi, nah itu bisa. Atau di mana tempat rekreasi yang ada pada gambar, nah itu kan yang nomor 2. Ya, nomor 3 apa coba? Oke, bisa ya. Bagaimana cara membuat makanan yang tampak pada gambar? Nah, itu kan bisa juga seperti itu. Oke, anak-anak, mudah-mudahan pembelajaran pada hari ini bisa kalian tangkap dengan baik dan kalian bisa membuat kalimat pertanyaan yang baik. Oke, alhamdulillah. Jazakumullah khairan katsira, jazakumullah khairan. Kita tutup pembelajaran kita dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin, dan Ustazah tutup dengan wassalamualaikum